Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Salam sehat untuk anak-anak semua dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP Pius Bakti Utama Gombong. Dalam kesempatan pagi hari ini, sebelum anak-anak nanti berdinamika dengan Bapak Ibu Wali kelas masing-masing, perkenankanlah Pak Robert menyampaikan beberapa hal terkait dengan kurikulum yang akan dilaksanakan bagi anak-anak di SMP Pius Bakti Utama Gombong. Nah, apa itu? Yaitu tentang model belajar dari rumah atau BDR yang sudah berjalan dan yang baru akan dijalankan. Nah, sebelum saya lanjutkan, perlu anak-anak ketahui bahwa pada dasarnya BDR yang sudah berjalan kemarin selama 1,5 bulan di masa pandemi COVID-19 ini pada umumnya sudah berjalan baik. Tentu masih ada beberapa kendala, baik itu teknis, non-teknis, melalui aplikasi yang ada, baik Edmodo maupun WA Group itu sebenarnya bisa dikatakan sudah baik. Nah, namun tentu masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Utamanya adalah bagaimana sungguh anak-anak itu semakin senang belajar meskipun jarak jauh. Lalu yang kedua adalah bisa materi-materi itu diserap tentu dengan baik. Nah, tentu dalam hal ini ya masih perlu diperhatikan lagi. Nah, model belajar dari rumah atau BDR yang baru ini diharapkan betul-betul nanti anak merdeka belajar. Nah, seperti apa itu? Mari kita perhatikan. Dasarnya adalah satu, evaluasi BDR yang sudah dilaksanakan. Jadi setiap minggu Bapak Ibu Guru itu melihat perjalanan BDR itu sendiri. Apa kendalanya, bagaimana partisipasi anak-anak, bagaimana materi yang disampaikan, lalu kuis yang diselenggarakan, semuanya dilihat. Dan rata-rata memang anak-anak yang sungguh-sungguh itu setiap kelas itu rata-rata ya 85-90% sungguh-sungguh anak itu dilihat dari hasilnya itu menguasai. Tapi juga 90% rata-rata setiap kelas itu mengikuti dengan baik. Nah ini yang masih 10% ini yang harus kita perhatikan. Begitu. Yang kedua, masukan atas model pembelajaran yang telah dilaksanakan. Masukan dari siapa? Ya Bapak Ibu Guru sendiri, tapi juga anak-anak kita perhatikan lewat kuis-kuis yang kita laksanakan, tapi juga masukan dari orang tua maupun pemerhati sekolah ini. Agar tentunya ini semakin berjalan dengan anak-anak itu belajar dengan tidak terbebani dan semakin senang tentunya. Yang ketiga, perlunya variasi jam belajar bagi peserta didik. Variasi ini seperti apa nanti Pak Robert akan menjelaskan, karena selama ini mungkin sudah mulai jenuh belajar jam 8 sampai jam 12. Sebenarnya ya ringan sih, tetapi karena tergantung alat kadang-kadang juga menjadi kejenuhan. Berikut juga memperhatikan faktor kesehatan, khususnya mata bagi anak-anak sendiri, tapi juga tentu Bapak Ibu Guru juga tentu. Setiap dari pagi sampai siang melihat, mencermati handphone atau laptop, ya ini memang apalagi Bapak Ibu yang sudah tua-tua ini ya tentu menjadi kendala juga kesehatan.
Berikutnya, memberikan kepercayaan penuh pada peserta didik untuk dapat mengatur waktu belajarnya sendiri. Ya tentu tidak dilepas begitu saja, tetap dalam koridor pengawasan Bapak Ibu guru. Tetapi kepercayaan, saya yakin dengan diberikan kepercayaan anak mengatur waktu sendiri belajarnya, itu pun nanti hasilnya juga dapat lebih maksimal, dan yang penting anak bisa memanage waktunya sendiri. Berikut, belajar dengan senang, itu yang kami harapkan. Tidak merasa terbebani. Biasanya beberapa anak menjadi beban karena ya memang ya tugas-tugasnya ditumpuk, tidak disegera untuk diselesaikan. Nah, ini dasarnya. Nah, lalu BDR model apa yang baru itu seperti apa yang akan dilaksanakan? Nah, penting untuk diperhatikan bagi anak-anak adalah nanti akan diberikan penugasan bisa berupa materi, kuis di awal minggu, yaitu pada setiap hari Senin untuk 11 mapel. Ini mulai nanti dilaksanakan besok Senin. Jadi anak-anak nanti akan disuguhi 11 mapel, ibaratnya 11 makanan yang sama enaknya. Anak-anak mau dimakan saat itu juga atau diatur dalam waktu 1 minggu. Nah, ini begitu. Berikutnya, anak diberikan kebebasan untuk memilih belajar atau mengerjakan tugas sesuai mapel yang diinginkan dulu pada setiap harinya dalam 1 minggu tersebut. Jadi bukan memilih satu terus yang lain ditinggal, bukan. 11 mapel itu tetap hari ini mau memilih apa dulu. Misalnya hari Senin pilih 2 mapel paling tidak, karena ada 11 mapel, sementara minggunya untuk belajar hanya 6 hari. Maka minimal ya 2 lah, kalau itu tidak menjadi terlalu beban nantinya. Berikutnya, diberikan kebebasan untuk mengatur jam belajarnya sendiri dalam 1 hari selama 1 minggu. Jadi anak-anak mau belajar pagi boleh, siang boleh, sore atau malam, terserah, mengatur waktunya sendiri. Sehingga nanti juga masih ada waktu yang lain untuk anak-anak bisa belajar yang lain atau mungkin membantu di rumah dan sebagainya. Karena saya yakin juga anak-anak itu diberikan tanggung jawab juga oleh orang tua. Ingat, ini bukan hari libur, tetapi belajar dari rumah. Nah, lalu wajib menyelesaikan dan mengirimkan tugas sesuai materi yang telah dipelajari. Jadi kalau sudah mempelajari, membaca, syukur semakin memahami, lalu ada tugas ya dikerjakan, dikirim, itu yang penting. Bukan buka tok tinggal, tidak gitu. Selanjutnya adalah semua tugas nanti harus selesai dan dipastikan itu terkirim paling lambat hari Sabtu jam 13. Jadi nanti anak-anak setiap mapel nanti akan diatur dibuka mulai hari Senin sampai dengan jam 8 sampai dengan hari Sabtu jam 13. Maka tadi ada diberikan kebebasan itu, anak-anak mau mengerjakan sehari 2 boleh, atau 1 hari mau dikerjakan selesai semua boleh, silakan, terserah. Tapi yang penting anak-anak memastikan bahwa hari Sabtu jam 13 itu sudah semua selesai dan terkirim. Nah, berikutnya diberikan waktu untuk konsultasi materi pelajaran kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan jadwal yang sudah atur, yang sudah berjalan kemarin. Jadi Bapak Ibu guru tetap standby, tidak enak-enak, tidak, tetap standby. Anak-anak yang mau konsultasi boleh secara mandiri, boleh kelompok. Kalau nanti secara kelompok nanti akan diatur dengan cara menggunakan WA group atau Zoom misalnya. Ini akan lebih menarik, lebih hidup bagi, dan Bapak Ibu guru sangat
terbuka, membuka diri untuk membantu anak-anak. Jangan khawatir itu. Syukur berdiskusi di sini itu akan sangat menyenangkan tentunya dengan model belajar seperti ini, begitu. Yang penting anak tidak terbebani, tetapi penting tetap harus mengatur sendiri dengan baik. Lalu model BDR ini nanti akan diberlakukan selama masa transisi menuju pembelajaran tatap muka. Kenapa ini Pak Robert sampaikan ada wacana pembelajaran tatap muka ini sudah mulai diadakan penjajakan. Kemarin sudah orang tua datang ke sekolah untuk meminta izin dengan kesanggupan apakah anaknya itu diperbolehkan untuk belajar. Nah ini, meskipun anak-anak sudah pada rindu, pengen temu temannya, tetapi ya satu selama orang tua tidak mengizinkan, dinas juga masih dalam hal ini nanti memberikan izin atau tidak, yang nanti diverifikasi oleh Puskesmas, sehingga SMP BIOS siap untuk membuka pembelajaran tatap muka. Ini penting kami informasikan ya, selama kita masih ringnya merah ya tentu belum diizinkan, tetapi ya mudah-mudahan nanti kondisi akan semakin baik dan tentu kita akan terus berdampingan dengan COVID-19 ini. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Masa-masa seperti ini penting untuk anak-anak gitu. Kita semua. Nah, ini. Itu yang dapat Pak Robert sampaikan terakhir dari Pak Robert, ya, catatan-catatan tadi, yaitu mulailah nanti anak diberikan kebebasan, lalu kebebasan belajar mengatur waktu itu dipergunakan dengan sungguh. Yang kedua adalah memanage waktu anak untuk dapat memilih belajar apa yang harus dikuasai dulu oleh. Nah ini, ada pepatah, show your responsibility if you love your teachers and your parents. Kalau pengen tahu artinya silahkan dicari. Sangat-sangat bermakna bagi anak-anak tentunya. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan di bidang kurikulum. Semoga informasi ini dapat diterima dan anak-anak tetap bersabar. Selanjutnya, silahkan berdinamika dengan Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Jika ada hal-hal yang mungkin masih belum dimengerti, nanti bisa ditanyakan kepada wali kelas. Oke, selamat berjumpa, sehat selalu. Oke, terima kasih.